Tuhan sakti Yoko kuhona bas Nama moroko hapi Kung salele ngabangonu Yang sudah mohalho Inggon ho osipamo Yoku sai totok. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara mengalami kasih Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada hari ini Selasa 12 September 2023, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami akan mendengar firman-Mu. Berilah kekuatan kepada kami, agar kami dapat memahami firman yang disampaikan hamba-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b, demikian firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sering mendengar anak-anak Tuhan mengeluh oleh karena berbagai masalah-masalah yang dia hadapi. Ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang sedang menerpa hidupnya. Mengapa aku mengalami penderitaan ini? Sementara aku rajin berdoa, sementara aku rajin beribadah, rajin berbuat baik. Sementara mereka yang hidup dalam dosa, yang melakukan kejahatan, hidupnya aman-aman saja. Tak jarang dari anak-anak Tuhan akhirnya jatuh ke dalam keputusasaan dan memilih untuk mengundurkan diri dari persekutuan, dari ibadah-ibadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setelah dia mengundurkan diri, dia juga tak merasakan damai sejahtera. Malah semakin mengalami kehancuran dan penderitaan, dan dia semakin enggan datang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah sama sekali menjanjikan dan mengatakan bahwa setiap orang yang mengikutnya akan jauh dari kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan tidak akan ada yang menimpanya. Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan hal tersebut. Tuhan Yesus malah memberitahukan supaya kita siap waspada dan berjaga-jaga apapun yang terjadi hanya karena dia pengikut Kristus. Setiap orang yang menjadi pengikut Kristus harus rela memikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus. Kita diingatkan melalui perkataan-perkataan Yesus supaya kita siap sedia menanggung resiko apapun karena kita pengikut Kristus. Sehingga kita dan jemaat lainnya mempersiapkan diri menjadi jemaat yang tahan uji, yang luar biasa, tetap hidup di dalam kesetiaan. Beberapa anggota jemaat akan mengalami penderitaan-penderitaan dan kesulitan-kesulitan. Terlebih pada zaman Alkitab firman Tuhan ini dituliskan, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Ada yang dipenjarakan dan mungkin mengalami siksaan-siksaan di sana. Mereka hanya dapat menantikan waktu di mana mereka akan menghadapi hukuman mati. Kemungkinan besar penganiayaan dan kemarahan mereka alami dari orang-orang tertentu, penguasa-penguasa, kaisar-kaisar di Smyrna dan di sekitarnya. Keadaan mereka semakin sulit dan semakin sulit. Namun mereka diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan jika saya mengalami penderitaan, jika kita mengalami penderitaan, jika teman-teman kita mengalami penderitaan, hanya karena kita, hanya karena mereka, hanya karena dia, hanya karena saya, karena kita pengikut Kristus. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, kita harus yakin upah kita tidak sia-sia, penderitaan kita tidak sia-sia, pergumulan kita tidak akan sia-sia,
Sebab Tuhan bersama dengan kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia akan memberikan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Maka nilai kesetiaan itu begitu luar biasa. Keadaan yang berat sekalipun, apapun yang boleh dialami anak-anak Tuhan, dia harus utama sekali hidup dalam kesetiaan. Orang bisa saja mengatakan, saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya pengikut Kristus. Namun buktinya, realitasnya harus nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab hidup kita ini harus menggambarkan pola perilaku kita ini. Harus menggambarkan Yesus Kristus yang berdiam dalam hidup dan kehidupan kita. Kita harus menjadi jemaat yang tahan uji. Kita harus menjadi jemaat yang setia. Apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, kesetiaan itu sungguh luar biasa dan akan menghantar kita kepada berkat-berkat yang melimpah. Pengenalan akan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang setia sampai mati di kayu salib. Dia juga yang akan datang, dia juga akan memberi penghiburan, kekuatan, membaharui hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus mengingatkan supaya iman kita semakin murni, semakin cemerlang dari hari ke hari, semakin menyala-nyala dan percaya kepada Tuhan. Dialah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang mampu menyatakan mujizatnya. Dia adalah Allah yang tidak tertandingi, yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Dan dia adalah Allah, dia adalah Yesus yang menolong, menyelamatkan kita dari berbagai rancangan-rancangan si musuh, rancangan-rancangan si jahat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, inti dari renungan hari ini, setialah sampai mati. Agungkan nama Kristus. Nama Yesus harus terpatri dalam hidup dan kehidupanmu, dalam hidup dan kehidupanku, dalam hidup dan kehidupan kita setiap saat, apapun yang terjadi. Jangan ingkar. Jangan ingkar. Tetaplah hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami setia sampai mati. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami harus bersaksi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kuatkan kami sampai akhir hayat kami, supaya kami tidak ingkar dari hadapan-Mu, supaya kami selalu menyerukan nama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan kami, dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Berkati dan kuatkan semua jemaat-Mu, orang-orang percaya dimanapun mereka berada, yang sedang berjuang, yang sedang bekerja untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, yang sedang di tengah-tengah penginjilan, di tengah-tengah penyembah-penyembah berhala, atau dimanapun mereka berada, yang sedang bekerja di lingkungan di mana mereka sedang menghadapi berbagai agama kepercayaan lainnya. Biarlah semua anak-anak Tuhan tetapkan menjadi saluran berkat. Kami semua menjadi surat terbuka yang dapat dibaca orang, sehingga mereka menemukan melalui kehadiran kami kasih Kristus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang sakit, yang bergumul, yang lemah, letih lesu. Biarlah mereka menerima kekuatan pertolongan, sentuhan uluran kasih dari-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia, andalkan kasih Tuhan. Shalom. Kung salele ngamanonu, yang sudah mohon ho,